Pemirsa, Anda menyaksikan segmen Market Outlook 2026, di mana beberapa waktu lalu pasar keuangan Indonesia bergerak fluktuatif akibat adanya sentimen pengumuman dari MSCI yang membekukan sementara rebalancing saham asal Indonesia. Sentimen lain juga datang dari Moody's Ratings yang menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif dan disusul FTSE Russell yang mengikuti jejak MSCI dengan menunda review indeks asal Indonesia. Dan untuk membedah mengenai strategi bijak berinvestasi di tengah dinamika pasar hingga revolusi bisnis reksadana, saat ini sudah hadir bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Chief Investment Officer PT BRI Manajemen Investasi atau BRIMI, Bapak Herman Cahyadi. Selamat siang Pak Herman, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia dalam spesial Market Outlook 2026 Pak Herman. Pak Herman tadi kita sudah sedikit menjelaskan ya bahwa di awal tahun 2026 ini market pergerakannya cukup volatile, luar biasa volatile ya. Setelah di awal tahun ini sempat menguat signifikan, kemudian menyusul pengumuman dari MSCI sempat anjlok begitu ya, dan saat ini juga sudah mulai berangsur-angsur pulih. Tapi seperti apa mungkin Anda melihat iklim tren investasi khususnya untuk pasar modal di tahun 2026 ini? Baik, jadi pertanyaannya luas sekali, tapi kita akan bedah pelan demi pelan ya, pelan demi pelan. Jadi kalau kita lihat secara global dulu ya, secara makro, kita melihat bahwa sejak tahun 2025 itu telah terjadi tren yang continuous terus ya. Terjadi rotasi di mana global investor itu rotasinya mereka reduce US dollar asset investment mereka rotasi ke emerging market dan juga komoditas. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi kenapa mereka larinya ke emerging market, karena emang negara-negara emerging market ini dalam sejak global financial crisis di tahun 2008 itu mereka sudah jauh lebih baik. Jadi dari sisi fiskal defisitnya tetap terjaga, kemudian juga kebijakan moneternya juga semakin kredibel, semakin diperbaiki, kemudian juga cadangan reserve-nya, FX-nya juga naik terus. Jadi makanya mereka larinya ke emerging market. Dan juga kalau kita lihat dari Amerika sendiri ya, Amerika sendiri walaupun di Januari ini data hiringnya waktu dirilis itu memang naik banyak, itu menjadi surprise untuk market, surprise positif. Tapi kalau kita bedah lagi sebenarnya hiringnya itu yang banyak adalah sektor kesehatan. Jadi kalau kita exclude hiring di sektor kesehatan, sebenarnya jumlah employment-nya menurun kalau kita exclude yang sektor kesehatan ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah retail sales yang di bulan Desember itu sebenarnya di Amerika juga melemah ya. Padahal di sana ada big festivity seperti Nataru ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya dari data-data seperti ini kita melihat bahwa ekonomi di Amerika juga sebenarnya melemah juga ya. Nah, jadi makanya global investor itu sudah sebagian sudah rotasi ke emerging market dan juga sebagian ke komoditas. Nah, jadi ini opportunity ini sebenarnya harus bisa Indonesia gunakan karena kan kita produsen komoditas, kita juga negara emerging market. Nah, kalau dari Indonesia sendiri walaupun memang ada gejolak dari kayak pengumuman dari MSCI, kemudian Moody's, tapi kita melihat kalau kita ngelihat ya pertumbuhan GDP kita di triwulan keempat 2025 itu juga tinggi sekali dan itu tertinggi dari 3 tahun terakhir. Ya. Kemudian kalau kita lihat indeks retail sales kita itu juga naik, kemudian consumer confidence kita juga naik, ya kan? Kemudian kalau kita lihat M0 kita bulan Januari ini itu juga sudah tumbuh kira-kira 10% atau 11% year on year. Kemudian M2 juga naik, jadi memang kita melihat walaupun memang ada beberapa reformasi yang harus dilakukan di capital market kita, tapi secara ekonomi kita sudah melihat ada perkembangan membaiknya. Ya. Ditambah lagi kalau kita lihat juga pemerintah juga sudah ada Satgas P2SP ya, itu kita juga melihat bahwa sudah ada 79 laporan yang masuk ke P2SP di mana mereka akan berusaha untuk debottlenecking di sektor real ini kan. Nah, jadi kita melihat
memang PR masih banyak, tapi kita ngelihat fundamental ekonomi Indonesia cukup baik dan ada tanda-tanda sudah mulai membaik lagi. Oke. Jadi kita Oke. masih cukup positif. Gitu. Oke, baik. Tapi overall yang mungkin perlu dipahami juga begitu oleh para pelaku pasar Ya. di tengah berbagai dinamika yang ada saat ini, Ya. gitu. Seperti apa sih pemahaman apa yang perlu dipahami tentunya oleh para pelaku pasar dan mungkin berkaitan juga dengan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh para investor atau trader ke depannya? Ya, jadi pertama kita selalu edukasi klien-klien kita bahwa di dalam berinvestasi di pasar modal itu naik atau turun itu adalah wajar, ya kan? Jadi misalnya di Januari, Februari itu juga naik naik tinggi, tapi kalau kita lihat dari sisi valuasi sebenarnya masih belum mahal karena valuasi pada Januari ketika 9.100, 9.200 itu kalau kita bicara secara PE ratio 7 tahun ya Ben ya, itu baru rata-rata. Ya, walaupun secara teknikal memang overbought. Nah, jadi ada dinamika naik turun itu wajar, tapi kalau kita bisa disiplin untuk tetap berinvestasi secara reguler itu tetap akan benefit untuk secara long term. Nah, untuk tantangan memang sekarang juga masih banyak sekali tantangan ya secara global ya, terutama kalau kita ngikutin geopolitik itu juga kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi sekarang antara Iran dan Amerika itu satu faktor geopolitik utama yang perlu kita monitor. Kemudian juga sebenarnya di Amerika sendiri kan Kevin Warsh sudah dinominasikan sebagai pengganti Fed Chairman Jerome Powell ya. Nah, Kevin Warsh ini kan sebenarnya juga maksudnya pro untuk penurunan suku bunga. Tapi di sisi lain kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya, kayaknya Kevin Warsh ini juga ingin mereduce balance sheet, Fed balance sheet ya. Nah, apabila Fed balance sheet itu di-reduce kan itu sebenarnya kayak financial tightening lagi. Nah, jadi ya kita tunggu saja sampai misalnya Kevin Warsh sudah benar-benar menjadi Fed Chairman gitu. Kita lihat nanti kebijakannya seperti apa. Tapi untuk sementara ini global konsensus masih melihat ada penurunan 2 kali suku bunga kemungkinan di bulan Juni dan mungkin September. Nah, kalau tantangan dalam negeri domestik ya yang pasti kita semua melihat perkembangan rupiah ya. Karena rupiah ini juga menjadi salah satu barometer persepsi resiko untuk global investor. Ya. Jadi makanya tapi kami rasa bahwa salah satu alasan kenapa rupiah ini masih tinggi karena global investor itu masih takut bahwa fiscal deficit kita tembus di atas 3%. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa bila ini Kemenkyu gitu selalu menjelaskan bahwa tidak akan lebih dari 3% dan memang pertumbuhan ternyata memang berhasil naik perlahan demi perlahan, kami melihat rupiah juga bisa menguat juga. Gitu. Oke, baik. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, mungkin bisa dirangkum juga bahwa salah satu tantangan ini adalah seperti apa bisa meningkatkan kembali kepercayaan investor, gitu ya Pak. Ini baik dari investasi di pasar keuangan maupun juga investasi di sektor real langsung begitu ya, melalui FDI. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa mungkin cara manajer investasi menjaga kepercayaan para investor begitu Pak di tengah situasi yang ada saat ini, Pak Herman. Jadi memang dalam tahun yang sangat volatile sekali ini, kami memang selalu menjaga komunikasi kami dengan nasabah kami, baik nasabah existing ataupun yang prospektif ya. Jadi kami selalu menjelaskan mengenai strategi fund positioning seperti apa sehingga bila terjadi volatilitas dan memang sesuai dengan profil resiko mereka ketika mereka masuk itu memang sudah selaras gitu. Tapi yang kami tekankan adalah reputasi kepercayaan itu tidak hanya pada saat market naik, tapi juga akan diuji ketika market turun. Jadi makanya kita harus selalu transparan, kita harus selalu disiplin dalam menjalankan mandat investasi kita dan hubungan kami dengan investor dan juga hubungan kami dengan para pemasar reksadana kami, agen-agen reksadana kami itu harus dijaga terus sehingga supaya setiap kali ada perubahan market, ada perubahan direction dari kami, itu bisa disampaikan secara baik ke nasabah juga. Oke, baik. Tapi untuk keputusan mungkin rebalancing dan juga decision ya untuk membeli instrumen investasi sendiri seperti apa sih Pak? Jadi memang di setiap aset kelas kami selalu melihat aset-aset kelas mana yang sudah mungkin overextended. Jadi kalau memang suatu aset kelas memang sudah overextended, tentu kami akan mereduce exposure terhadap aset itu ya. Nah, tapi misalnya gini, misalnya aset kelas saham, misalnya ada emiten saham A, B, C, D ya.
ketika kami suka saham ABCD itu di angka misalnya 1.000 gitu ya. Ketika terkoreksi ke 800 misalnya, dan kami suka di harga 1.000, tentunya kami akan lebih suka pada saat harga saham itu di 800 kan. Nah, jadi kami tentu akan menggunakan kesempatan itu untuk mengakumulasi memang saham-saham yang memang fundamentalnya bagus gitu. Jadi maksudnya adalah aset-aset kelas itu benar-benar kami analisa, kami cermati, di mana kami yakin ketika kami masuk ke sana aset kelas itu ataupun emiten tersebut itu kami bisa menahan tidak panik ketika ada volatilitas. Karena pada saat harga saham 1.000 kita suka, harga saham 800, 700 seharusnya kita lebih suka, bukannya panik penjual. Iya. Artinya cash management sangat penting sangat pada penting, situasi saat ini begitu ya.